Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, jumpa kembali di channel Lara Bonsai, yaitu channel yang membagikan edukasi dan pengalaman tentang perawatan tanaman hias dan tanaman bonsai. Di video kali ini, saya akan bagikan video edukasi cara perawatan pada bonsai sancang ukuran mame. Sebelum masuk ke teknis perawatan, mari kita kenali dulu apa itu sancang. Sancang adalah salah satu jenis tanaman perdu dengan daun yang relatif kecil, daunnya bulat telur, tepinya rata, dan kalau dirawat dengan benar, bisa mengecil lebih rapat lagi. Batangnya keras, kulitnya menarik dengan tekstur alami, dan cabangannya mudah diarahkan. Mengapa sancang cocok dijadikan bonsai, terutama di ukuran mame, sito, ataupun small? Berikut beberapa alasan yang perlu sahabat ketahui. Alasan yang pertama, daun cepat mengecil. Dengan teknik pruning, daun sancang bisa sekecil kuku jari, sehingga terlihat sangat proporsional dengan pot mame. Dan yang kedua, percabangan rapat, sancang mudah sekali mengeluarkan tunas baru dari batang maupun cabangnya. Ini memudahkan kita untuk membentuk bonsai yang rindang. Dan yang ketiga, batang cepat menebal walaupun ukurannya kecil. Dalam waktu relatif singkat, batang sancang terlihat lebih tua dan kokoh, sehingga kesan bonsai tua lebih cepat tercapai. Dan yang keempat, tanaman tangguh, sancang tahan terhadap panas matahari. Bisa hidup di media yang terbatas dan jarang terkena hama kalau dirawat dengan benar. Untuk bonsai ukuran mame, biasanya sancang ditanam di pot kecil dengan diameter bermacam ukuran. Pot ini terbatas sekali ruangannya, jadi membutuhkan media tanam yang poros. Media tanam yang baik biasanya campuran pasir malang halus, humus, dan sekam bakar. Namun yang saya gunakan media tanam sekarang adalah full menggunakan media tanam pasir malang, ukuran nomor 2, dan toppingnya menggunakan media tanam ukuran nomor 3. Dan kenapa harus poros? Karena akar sancang tidak tahan becek. Kalau air menggenang, akar bisa membusuk, daun menguning, dan akhirnya bonsai akan rawan mati. Sancang mame juga memiliki keunikan lain, yaitu karakter daunnya yang cepat menyesuaikan. Kalau sering dipangkas, daunnya otomatis akan mengecil. Namun kalau dibiarkan, daunnya bisa kembali besar seperti di alamnya. Jadi perawatan sangatlah menentukan hasil akhir matangnya. Banyak pecinta bonsai pemula memilih sancang karena harganya terjangkau, mudah tumbuh, dan bisa dilatih dari bahan kecil. Tetapi meskipun mudah, untuk menghasilkan bonsai mame sancang yang indah tetap butuh ketelatenan, terutama dalam pruning, penyiraman, dan pemupukan. Itulah gambaran umum tentang bonsai sancang mame. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan inti, yaitu bagaimana cara pruning daun sancang yang benar agar tampilannya semakin indah. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai tahap-tahap perawatannya, channel Lara Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Lara Bonsai, supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagai edukasi, perawatan, dan inspirasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Di tahap edukasi yang pertama, yaitu saya akan melakukan perawatan berupa pruning daun. Para sahabat bonsai semua, pruning daun atau pemangkasan daun adalah kunci utama dalam merawat bonsai sancang, ataupun jenis bonsai lainnya. Apabila pruning daun dilakukan asal-asalan, maka hasilnya tidak akan bisa maksimal ataupun bisa fatal. Ada beberapa yang harus diperhatikan betapa pentingnya pruning daun pada suatu bonsai. Yang pertama, tujuan pruning daun, yaitu mengecilkan ukuran daun, merangsang tumbuhnya ranting baru, membentuk siluet bonsai agar tetap indah, menjaga proporsi dengan ukuran pot mame. Yang kedua, waktu yang tepat untuk pruning daun. Pruning daun bisa dilakukan pada saat daun mulai terlalu lebat atau ketika ukurannya terlalu besar. Biasanya setiap 3-4 minggu sekali sudah bisa dilakukan. Jangan tunggu terlalu lama karena daun besar akan menguras energi tanaman. Dan yang ketiga, teknik pruning daun atau cara pemangkasan daun.
Gunakan gunting tajam khusus bonsai, jangan pakai gunting biasa yang tumpul, karena bisa merusak jaringan daun dan cabangnya. Pegang daun dari pangkalnya lalu potong bersih di pangkal tangkai daun. Fokuskan pada daun tua atau daun yang ukurannya lebih besar. Kalau kita ingin mengecilkan daun, jangan pangkas semua sekaligus, lakukanlah bertahap. Misalnya, hari ini pangkas 30% daun, seminggu kemudian sisanya. Dengan cara ini, tanaman tidak akan menyebabkan stres. Dan yang keempat, arah pertumbuhan cabang. Saat pruning, kita harus sambil memperhatikan arah cabang. Kalau ada tunas yang tumbuh dalam atau ke arah yang tidak sesuaikan, sebaiknya dipotong, biarkan tunas yang baru mendukung, bentuk bonsai bisa tetap tumbuh. Sedangkan yang kelima, hasil pruning daun. Setelah beberapa kali siklus pruning, daun sancang akan otomatis mengecil, percabangan juga akan semakin rapat, dan bentuk bonsai terlihat seimbang dengan ukuran pot kecil. Namun sahabat perlu diingat, pruning daun bukan sekedar memangkas, tapi seni mengatur energi tanaman. Kalau sahabat melakukannya dengan cara yang benar, bonsai akan semakin indah, rindang, dan daunnya rapat. Dalam pruning daun sebuah bonsai jenis apapun itu, sahabat tidak perlu ragu ataupun khawatir. Karena pruning daun di pohon bonsai memang wajib dilakukan, karena pruning daun adalah bentuk perawatan suatu bonsai, serta menjaga bentuk bonsai yang sudah diprogram serapi mungkin dan wajib dilakukan. Dan maka hasil dari pruning daun tersebut malah akan lebih bagus di daun dan dapat merapatkan percabangan, serta menjaga kondisi bonsai tersebut semakin sempurna hasilnya. Dan poin paling penting untuk menjaga kesuburan pada suatu bonsai jenis apapun itu, yaitu asupan cahaya matahari yang tercukupi. Alangkah bagusnya untuk menjaga kondisi daun dan kesuburannya, suatu bonsai diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari ataupun full terkena sinar matahari. Karena suatu bonsai jenis apapun itu wajib terkena cahaya matahari, supaya bisa berfotosintesis. Karena suatu bonsai jenis apapun itu wajib terkena cahaya matahari supaya bisa berfotosintesis. Dari fotosintesis itulah bonsai bisa mengolah nutrisi dan makanannya supaya bisa tetap sehat dan subur. Apalagi bonsai jenis sancang mame berikut sangatlah bagus di daerah panas atau terkena full sinar matahari seharian. Dan salah satu ciri suatu bonsai subur yaitu dari segi daunnya. Daunnya berwarna hijau pekat dan mengkilap. Namun apabila daunnya hijau pucat dan sedikit mengering, itu pertanda bonsai sahabat terjadi bermasalah di kesuburannya. Namun sahabat tidak perlu panik apabila terjadi seperti itu di bonsai yang sahabat miliki. Biasanya langkah pertama yang saya lakukan apabila kondisi bonsai yang bermasalah, yaitu saya cek di bagian akar apakah ada yang busuk tidaknya, atau dengan cara mengganti media tanamnya, dan juga lakukan penambahan pupuknya. Setelah pruning daun selesai, seperti biasa saya selalu biasakan untuk pembersihan daun-daun hasil pruningan, supaya media tanam selalu bersih dari sampah bekas pruningan. Dan juga supaya bonsai tersebut tidak kehilangan keindahannya karena faktor kurang bersih. Jadi untuk sahabat semua, setelah selesai pruning daun, sebelum melanjut ke tahap perawatan selanjutnya, usahakan bersihkan sisa-sisa daun pruningan supaya bonsai sahabat terjaga kebersihannya dan juga mencegah terjadinya pembusukan daun. Karena pembusukan daun dapat mengakibatkan munculnya hama karena faktor pembusukan. Dan penyebab pembusukan daun biasanya menimbulkan bakteri dan hama yang dapat membahayakan pada pertumbuhan pada bonsai tersebut. Tingkat dampak dari pembusukan daun pada bonsai tersebut sangatlah tinggi. Apabila kondisi bonsai tersebut kurang sehat ataupun rentan terhadap hama, maka apabila sahabat lalai dalam pencegahannya bisa menyebabkan bonsai tersebut mati ataupun tidak terselamatkan. Mungkin tidak semua jenis bonsai mengalami hal yang sama, tergantung tingkat daya tahan dan kesuburan pada bonsai tersebut. Namun saya hanya berbagi menurut pengalaman yang saya alami supaya sahabat tidak mengalaminya yang saya alami. Sekarang saya lanjutkan edukasi perawatan ke tahap penyiraman vitamin B1. Vitamin B1
adalah suplemen penting untuk tanaman bonsai, khususnya sansang mame. Kenapa seperti itu? Karena pot kecil membatasi pertumbuhan akar, sementara akar adalah pusat kehidupan tanaman. Dan tujuan penggunaan vitamin B1 yaitu mengurangi stres tanaman setelah pruning daun atau repotting, merangsang pertumbuhannya akar baru, membuat tanaman lebih tahan panas dan perubahan cuaca, serta menjaga daun tetap hijau dan segar. Cara penggunaan vitamin B1. Larutkan vitamin B1 sesuai dosis. Biasanya 1 tutup botol dicampur dengan 1 liter air. Aduk rata dan lalu gunakan larutan ini untuk menyiram bonsai. Waktu penyiramannya lakukanlah pada pagi dan sore hari. Jangan di siang terik. Penyiraman cukup 1 atau 2 minggu sekali, jangan terlalu sering. Karena vitamin B1 hanya suplemen, bukan produk utama. Siram secara merata ke seluruh media. Karena pot kecil cukup sedikit saja agar media lembab, jangan sampai becek. Dengan pemberian vitamin B1 yang rutin, akar bonsai sancang akan lebih sehat, tanaman tumbuh stabil, dan hasil pruningan cepat pulih. Berikut tampilan bonsai sancang mame setelah dilakukannya perawatan berupa pruning daun dan penyiraman vitamin B1. Bonsai sancang ini sudah lebih rapi. Daun-daun besar sudah terpangkas, ranting terlihat lebih jelas, dan bentuk siluet bonsai semakin profesional. Dan setelah disiram vitamin B1, tanaman ini akan lebih cepat pulih dari stres akibatnya pruning. Dalam beberapa minggu, akan muncul tunas-tunas baru yang lebih kecil dan rapat. Itulah keindahan sancang mame. Ada beberapa pesan penting yang perlu saya sampaikan kepada para sahabat setelah perawatan ini selesai. Yang pertama, jangan tergesa-gesa. Bonsai adalah seni yang memerlukan waktu. Jangan berharap sekali pruning langsung jadi sempurna. Nikmatilah prosesnya. Yang kedua, perhatikanlah pola tumbuh. Setiap bonsai punya karakter masing-masing. Amati arah cabang dan daun, lalu sesuaikan dengan desain yang kita inginkan. Yang ketiga, jangan lupa disiplin perawatan. Bonsai mame butuh perhatian lebih. Media tanam cepat kering, daun cepat tumbuh, jadi kita harus rajin mengecek setiap hari. Yang keempat, rawat dengan hati. Bonsai bukan sekadar tanaman, tapi sahabat yang tumbuh bersama kita. Semakin sabar kita merawatnya, semakin indah hasilnya. Jadi kalau semua dilakukan dengan benar, pruning rutin, penyiraman teratur, pemberian vitamin, dan kesabaran, bonsai sancang mame akan menjadi karya lebih kecil yang sangat luar biasa. Baiklah para sahabat bonsai setanah air, itulah penjelasan lengkap tentang bonsai sancang mame. Mulai dari pengenalan, cara pruning daun, penyiraman dengan vitamin B1, hingga hasil perawatan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi panduan buat sahabat semua dengan merawat sancang mame di rumah dan khusus bagi para pemula di dunia bonsai. Dan sahabat wajib diingat, bonsai bukan sekedar hobi, tapi seni hidup yang mengajarkan kita tentang kesabaran dan ketelatenan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Arah Bonsai agar para sahabat tidak ketinggalan tips edukasi bonsai berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan terima kasih.